Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran pertama, pemberontakan di alam semesta yang sempurna. Senin 26 September, kehendak bebas, dasar dari kasih. Bacalah 1 Yohanes 4 ayat 7-16. Apakah yang dikatakan ayat ini kepada kita tentang kehendak bebas sebagai syarat untuk memupuk kasih? Bunga tiruan bisa sangat indah, tetapi bunga itu tidak dapat tumbuh dan mekar seperti bunga asli. Robot diprogram untuk berbicara dan melakukan banyak tugas, tetapi mereka tidak memiliki kehidupan maupun emosi. Pada kenyataannya, hidup dan kehendak bebas adalah syarat mutlak bagi seseorang untuk menerima, mengolah, dan berbagi kasih. Jadi, Tuhan kita yang penuh kasih menciptakan malaikat, termasuk Lucifer, dan manusia dengan kebebasan untuk membuat pilihan mereka sendiri, termasuk kemungkinan mengikuti jalan yang salah. Dengan kata lain, Tuhan menciptakan seluruh alam semesta sebagai lingkungan yang sempurna dan harmonis bagi makhluknya untuk tumbuh dalam kasih dan kebijaksanaan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-16, Rasul Yohanes menggarisbawahi bahwa Allah adalah kasih dan bahwa Ia menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan mengirimkan anaknya sendiri untuk mati bagi dosa-dosa kita. Oleh karena itu, kita harus mengungkapkan rasa syukur kita atas kasih-Nya yang tak terbatas dengan saling mengasihi. Kasih seperti itu yang berasal dari ilahi akan menjadi bukti yang paling meyakinkan bahwa Allah tinggal di dalam kita dan bahwa kita tinggal di dalam Dia. Seruan untuk mencerminkan kasih Tuhan kepada satu sama lain masuk akal hanya jika ditujukan kepada makhluk yang dapat memilih untuk memupuk dan mengekspresikan kasih itu, atau sebaliknya, menjalani kehidupan mementingkan diri sendiri. Namun, kebebasan memilih dapat dengan mudah disalahgunakan. Fakta menyedihkan ditunjukkan dalam pemberontakan tragis Lucifer di surga. Bahkan menyadari pentingnya kehendak bebas, beberapa orang masih bertanya-tanya, jika Tuhan tahu bahwa Lucifer akan memberontak, mengapa Tuhan menciptakan dia? Apakah penciptaan Lucifer tidak membuat Tuhan pada akhirnya bertanggung jawab atas asal mula dosa? Itu bisa menjadi pertanyaan yang sangat sulit untuk dipikirkan, karena tergantung pada banyak faktor, termasuk apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kata bertanggung jawab. Asal-usul dan sifat dosa adalah misteri yang tak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh siapapun. Meskipun begitu, Tuhan tidak menetapkan dosa untuk ada. Dia hanya membiarkan keberadaannya, dan kemudian di kayu salib, Dia mengambil ke atas dirinya hukuman terakhir untuk dosa itu, sehingga memungkinkan Dia pada akhirnya untuk menghapusnya. Dalam semua perenungan kita yang menyakitkan tentang kejahatan, kita tidak boleh lupa bahwa Allah sendiri membayar harga tertinggi untuk keberadaan dosa dan kejahatan, dan bahwa Dia telah menderita karena dosa lebih dari siapapun. Kehendak bebas, suatu pemberian dari Allah, suci, tetapi datang dengan beban berat dengan konsekuensi yang besar, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Keputusan penting apa yang akan Anda buat dengan menggunakan karunia ini, dan apakah konsekuensinya dari pilihan apapun yang Anda buat? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita membaca di dalam Ulangan 30 ayat 19, sana mengatakan seperti ini, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Kita diciptakan oleh Tuhan dengan diberikan kebebasan untuk memilih baik pilihan yang baik maupun pilihan yang tidak baik. Tetapi Tuhan mengarahkan kita untuk memilih pilihan-pilihan yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi untuk memutuskan apakah saya akan memilih hal-hal yang baik ataupun tidak, itu adalah keputusan kita secara pribadi. Allah menghargai setiap pilihan-pilihan kita, tetapi Ia menginginkan supaya kita tetap memilih pilihan yang benar di dalam Tuhan. Kita tidak diciptakan sama seperti dengan robot yang diprogram untuk berbicara dan melakukan banyak tugas, tetapi mereka tidak memiliki kehidupan maupun emosi. Dan pada kenyataannya, hidup dan kehendak bebas adalah syarat mutlak bagi manusia untuk menerima, mengolah, dan berbagi kasih. Dan Tuhan menciptakan kita manusia maupun malaikat termasuk Lucifer dengan kebebasan untuk membuat pilihan-pilihan kita sendiri, termasuk kemungkinan mengikuti jalan yang salah. Tuhan mengaruniakan keselamatan untuk semua orang.
Tuhan menganugerahkan keselamatan dan perencanaan akan hal-hal yang terbaik dalam hidup siapapun. Tapi ingat, ada kehendak bebas pada manusia. Setiap keputusan atau pilihan yang kita ambil akan membawa hasil yang berbeda. Apakah kita mau patuh dan taat kepada ketetapan Tuhan? Apakah kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan-Nya, menjalani sesuai kehendak-Nya, atau kita fokus pada hal-hal yang menurut kita sendiri terbaik buat kita, meski itu bertentangan dengan firman Tuhan? Apakah kita memilih untuk menjalankan kehidupan kita dengan mendengarkan Tuhan, atau hanya mendasarkan keputusan kita terpusat pada diri sendiri? Itu semua adalah pilihan. Tuhan memberikan keselamatan, Tuhan memberikan anugerah-Nya di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan berkat-berkat di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Namun, kepada kita diberikan kehendak bebas untuk mengikuti, untuk menerimanya, untuk menikmati segala berkat yang Tuhan tawarkan atau menolaknya. Tuhan tidak merencanakan ada dosa di dunia ini, tetapi oleh karena kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada makhluk ciptaan-Nya, sehingga kita dapat memilih untuk tetap ada di dalam Tuhan atau melakukan dosa. Mari kita memilih untuk terus berada di dalam Tuhan, karena kehendak bebas yang diberikan oleh Allah dasarnya adalah kasih-Nya kepada kita manusia. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, dan terima kasih atas kehendak bebas yang Tuhan berikan bagi kami. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat terus memilih pilihan-pilihan yang benar di dalam kehidupan kami. Kami terus berada di dalam Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.